Baik, saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan beberapa hal dasar tentang DNA. Jadi sebelum kita melakukan isolasi gen misalnya, atau sebelum kita melakukan karakterisasi suatu organisme, baik itu hewan, tumbuhan, mikroba, fungi dan sebagainya, ya, maka ujung-ujungnya kalau kita melakukan karakterisasi molekuler, ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan urutan DNA, ya, dari hasil sequencing tentunya. Nah, biasanya di dalam hasil sequencing DNA itu yang kita dapatkan itu hanya pik-pik saja begitu, dan kita diharuskan untuk menerjemahkan dari pik-pik itu menjadi urutan nukleotida organisme itu. Ya, jadi di sini saya tugaskan bagaimana mengurutkan DNA hasil sequencing itu menjadi urutan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya ditugas untuk melakukan analisis sekuen DNA. Karena ini latihan dasar, jadi hanya ada beberapa aplikasi yang bisa kita sampaikan, yaitu aplikasi dasar. Setelah kita mengurutkan DNA itu, ya, baru kita ingin mengetahui urutan DNA ini sebenarnya mengkode apa. Gitu. Jadi untuk mengetahui DNA itu mengkode apa, apakah mengkode suatu gen atau mengkode sequence spesifik dari organisme sehingga kita bisa menentukan karakter organisme itu, maka kita harus melakukan analisis sekuen, yaitu salah satunya ada analisis BLAST. Nah, jadi kita ingin mencoba bagaimana melakukan analisis BLAST. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah familiar dengan ini, jadi mungkin hanya sekedar sharing informasi, kita memberikan informasi kepada teman-teman yang masih membutuhkan analisis ini. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mendapatkan organismenya, ya, dari hasil sekuen itu, kemudian kita tentukan organismenya apa, baru kemudian kita buat pohon filogenetiknya. Apakah organisme kita ini satu kelompok dan organisme yang kita targetkan atau tidak, atau dia berkelompok dengan yang mana? Ya, kita buat konstruksi pohon filogenetiknya. Kita menggunakan aplikasi Mega, ataupun juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Ya. Misalnya kita bisa menggunakan aplikasi Mafcato atau yang lainnya, terserah kebiasaan dari masing-masing. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit hal tentang sesuatu yang mendasari hal itu. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya kenapa kita perlu melakukan pengurutan DNA. Jadi sebelum itu kita sudah mengetahui bersama bahwa DNA itu adalah sumber informasi genetik. Ya, sumber informasi genetik yang nanti akan ditransfer, diterjemahkan menjadi suatu sifat atau fenotipe. Penerjemahan itu dilakukan melalui proses transkripsi, ya, menjadi RNA. Kemudian mRNA yang dihasilkan dari transkripsi itu menjadi protein. Diterjemahkan menjadi protein atau enzim. Kemudian enzim ini terlibat di dalam proses metabolisme. Ya, jadi terlibat dalam proses metabolisme. Dari hasil metabolisme itu jadi merubah substrat menjadi suatu produk, dan produk itulah yang merupakan sifat dari organisme itu, menghasilkan fenotipe yang tampak. Jadi kira-kira begitulah. Sehingga kalau DNA ini mengalami perubahan akibat pengaruh lingkungan, maka pasti akan mempengaruhi sifat organisme itu, akan mempengaruhi fenotipe dari organisme itu. Bagaimana mengetahui perubahan DNA itu sehingga menyebabkan perubahan sifat atau perubahan fenotip? Dengan melakukan pengurutan DNA. Jadi DNA diurutkan, kemudian dibandingkan dengan
fragmen yang sama dengan organisme yang satu spesies atau satu genus yang kita dapat dari gene bank, kemudian di situ baru kelihatan, oh ternyata perubahan fenotipe ini terjadi akibat perubahan basa nitrogen. Jadi sekuensi ini salah satu fungsinya adalah kita ingin mengetahui bahwa perubahan organisme itu terjadi akibat adanya mutasi. Ya. Oke, selanjutnya ini konsep dasarnya ya, konsep dasarnya. Ada utas DNA. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa DNA itu adalah utas ganda. Ya, yang ujungnya adalah ujung 5 dan ujung 3 yang disusun oleh nukleotida. Ya. Jadi nukleotida 1 dihubungkan dengan nukleotida yang berikutnya oleh ikatan fosfodiester. Ya. Semua layar dia coklat jadi terbit ke bawah. Jadi dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Kemudian kita tahu setiap nukleotida itu kan dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Jadi nukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Setiap nukleotida itu terdiri atas gula, fosfat, basa nitrogen, gula, fosfat, basa nitrogen, gula, fosfat, basa nitrogen, dan seterusnya. Seperti misalnya yang ini, gula fosfat sitosin, gula fosfat adenin, gula fosfat sitosin, gula fosfat timin, dan seterusnya. Sehingga di dalam penulisan DNA tidak perlu kita menuliskan gula dan fosfatnya, karena setiap nukleotida mengandung gula fosfat yang sama. Yang kita tuliskan itu cukup basa nitrogennya saja, cukup yang berbeda saja. Sehingga urutan DNA ya yang ada di buku-buku atau di di literatur yang tertulis itu adalah hanya basa-basa nitrogennya saja. Jadi basa nitrogen itu merupakan wakil dari nukleotida. Oke. Kemudian inilah perpasangan. Jadi DNA itu berpasangan. Jadi sitosin berpasangan dengan guanin, adenin, dan timin, sitosin, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini konsep-konsep dasar yang harus kita miliki. Kemudian apa itu sekuensi? Jadi ini mohon maaf. Jadi sebelum kita melakukan praktek, ya kita tidak ada salahnya kita mengkaji sedikit ya dasar-dasar sekuensi itu sebelum kita melakukan urutan DNA hasil sekuensi. Sequencing itu adalah metode untuk menentukan urutan basa nukleotida, urutan basa nitrogen, urutan nukleotida dari suatu DNA. Ya, sequencing itu menentukan urutan nukleotida potongan DNA. Ya, gitu ya. Sequencing kita ingin mengurutkan urutan nukleotida dari DNA itu, dari suatu DNA. Nah, urutan nukleotida itu kan menentukan urutan asam aminonya, yang akhirnya nanti akan menentukan struktur dari protein dan fungsinya. Ya. Jadi dengan mengetahui urutan nukleotidanya kita bisa memformulasi, memprediksi bagaimana struktur protein dari suatu gen atau DNA itu. Nah, nanti mungkin akan disampaikan nanti oleh Pak Azwar nanti ya, bagaimana memformulasi kira-kira menentukan prediksi struktur 3 dimensi dari asam amino dari suatu polipeptida. Kemudian nanti perubahan sekuen DNA itu dapat mengakibatkan perubahan protein, ya perubahan protein. Jadi kalau berubah urutan nukleotidanya pasti nanti akan menyebabkan perubahan struktur atau susunan asam amino dari protein itu. Kalau susunan asam aminonya berubah, maka protein yang tadinya fungsional menjadi tidak fungsional lagi. Jadi hilang aktivitasnya. Ya, apakah bisa saja aktivitasnya berkurang ataupun aktivitasnya hilang sama sekali. Ya. Nah, sehingga kalau aktivitasnya hilang itu pasti akan menimbulkan efek yang sangat merugikan bagi organisme itu. Apakah bisa menyebabkan kelainan dan sebagainya ya, sehingga dapat menyebabkan sesuatu yang sangat tidak kita harapkan pada organisme itu akibat adanya mutasi. Bagaimana mutasi itu
ingin diketahui dengan cara sequencing ini. Ada dua metode teknik sequencing yang dikembangkan, yaitu Maxam Gilbert yang menggunakan chemical sequencing dan metode Sanger menggunakan D-deoxynukleotide. Nah, dan sequencing modernnya yang berkembang saat ini yang digunakan sequencing modern itu menggunakan metode Sanger ini, yaitu metode D-deoxynukleotide. Metode Sanger ini menggunakan DDNTP, D-deoxynukleotide, ya, sebagai penghenti reaksi. Ya, di sini dari sini kita lihat ya, ini adalah D-deoxy. Kalau kita bandingkan antara deoxynukleotida, ini nukleotida biasanya menyusun DNA, dibandingkan dengan D-deoxy. Jadi di sini deoxy itu deoxynukleotida, jadi 3 OH di C3 ribosa ini, di sini ada OH-nya. Ada 3 OH pada C nomor 3 dari ribosa. Namanya ini kan 2-deoksiribosa sebenarnya. 2-deoksiribosa artinya pada C nomor 2 dari ribosa itu kehilangan oksigen. Jadi 2-deoksiribosa. Pada C nomor 2 dari ribosa terjadi kehilangan oksigen. Jadi yang C nomor 3 ini masih ada OH-nya, sehingga sementara OH di C nomor 3 ini adalah berfungsi sebagai gugus penyumbang dalam proses esterifikasi, ya, dalam proses pempanjangan rantai. Jadi OH pada C nomor 3 ini terlibat dalam proses pempanjangan rantai DNA. Nah, jadi OH pada C nomor 3 ini terjadi reaksi esterifikasi dengan fosfat nukleotida yang akan disambungkan dengan oligonukleotida sebelumnya. Ini terjadi pada 3 OH ini. Jadi terjadi reaksi esterifikasi di sini di C nomor 3. Jadi kalau kehilangan O di sini tidak ada, bukan lagi gugus OH, tapi menjadi H seperti yang sebelah kanan ini. Jadi di sini kehilangan O, jadi tidak tinggal H. Ya, maka di sini tidak akan terjadi reaksi esterifikasi dengan fosfat dari nukleotida yang akan masuk, yang akan disambungkan. Jadi di sini tidak akan terjadi penyambungan atau pemanjangan rantai. Maka di deoxynukleosida ini tidak akan menyebabkan pemanjangan rantai DNA, atau ini dapat menghentikan pemanjangan rantai DNA. Ya. Jadi dengan penambahan D-deoxynukleosida, maka di dalam proses serangkaian reaksi PCR, ya, maka pemanjangan rantai itu akan dihentikan, sehingga setelah akhir reaksi PCR, kalau dengan penambahan D-deoxynukleotida maka akan menghasilkan panjang produk PCR yang berbeda-beda. Berapa jumlah produk PCR yang dihasilkan dengan panjang yang berbeda-beda itu sesuai jumlah nukleotida atau sesuai dengan panjang nukleotida yang akan disekuen. Kira-kira begitu. Oke, ini adalah D-deoxy tadi. Jadi jadi ini namanya adalah 2, ini kan C nomor 2, ini C nomor 3. Jadi namanya ini 2,3 D-deoxy. Artinya deoksinya 2 kali. C nomor 2 dan C nomor 3. Jadi 23 D-deoxy nukleotida. Oke, jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau terjadi pemanjangan rantai, di sini sudah terjadi pemanjangan rantai. Ini pemanjangan rantainya adalah di sini di 3 OH. Jadi kalau ada nukleotida yang masuk untuk diperpanjang, untuk ditambahkan di oligonukleotida sebelumnya, ini ditambahkan pada ujung 3 OH ini. Nah, kalau di sini sudah terikat di deoksi tadi, di sini bukan OH lagi tapi H, maka di sini tidak akan terjadi reaksi esterifikasi. Maka pemanjangan rantai tidak akan terjadi. Ya, kira-kira gitu. Oke, kemudian apa yang dibutuhkan di dalam metode Sanger ini, ya, yang dibutuhkan adalah ini. Ini kan sebenarnya
proses sequencing proses sequencing itu sebenarnya adalah proses PCR. Ya, proses PCR sebenarnya ya. Proses sequencing itu sebenarnya PCR. Jadi ada sini saya coba kita lihat PCR sequencing dan PCR biasa. Kalau PCR kita lihat perbedaannya. Kalau PCR sequencing ini komponen-komponen yang dibutuhkan adalah ini. Jadi ada DNA utas tunggal sebagai template-nya. Kemudian ada primer forward atau reverse. Jadi sini pakai atau di sini. Primer forward atau reverse. Kemudian ada DNA polimerasenya sebagai enzim yang perpanjang rantai mempolimerisasi DNA. Kemudian ada buffernya ya sebagai penyedia kofaktor ataupun suasana bagi aktivitas DNA polimerase ini. Kemudian ada nukleotida DNTP-nya, deoksinukleosida trifosfat. Ya. Kemudian di samping nukleotida DNTP juga ada dideoksinya, dideoksinukleosida trifosfat. Dan dideoksi ini yang dilabel, apakah labelnya radioaktif ataupun labelnya pewarna fluorescence. Nah, kalau kita bandingkan dengan PCR biasa, ya ini DNA utas tunggal, jadi sama persis ya. Kemudian yang kedua, primer. Kalau di PCR biasa adalah primer forward dan reverse. Jadi ini saya berikan warna yang berbeda. Kalau untuk sequencing pakai atau ini. Kalau yang PCR biasa pakai dan ya. Kalau sequencing forward atau reverse, artinya di dalam proses sequencing itu, dalam proses PCR itu hanya satu primer yang kita gunakan. Kalau yang ini harus satu pasang forward dan reverse. Kemudian dan seterusnya. Dan yang berbeda adalah untuk PCR biasa tidak ada penambahan dideoksinukleosida. Jadi di sini terjadi amplifikasi DNA sesuai dengan ukuran yang sama. Jadi produk PCR-nya itu ukurannya sama. Yang diamplifikasi adalah daerah yang dibatasi oleh primer forward dan reverse. Sedangkan yang PCR sequencing itu ya ukurannya bervariasi, berbeda-beda. Tergantung ukuran berapa nukleotida produk PCR produknya. Kira-kira itu ya. Selanjutnya, ini penjelasannya tadi bahwa selama proses PCR menghasilkan produk PCR dan ukuran yang bervariasi dengan perbedaan hanya satu nukleotida. Hasil PCR di Illukros menggunakan, Kemudian ini adalah hasil sequencing tadi di elektroforesis, sebagaimana biasa proses elektroforesis kalau kita melakukan PCR biasa sama persis sebenarnya. Produk PCR-nya kita elektroforesis. Setelah di elektroforesis, kalau sequencing ini di elektroforesisnya menggunakan gel poliakrilamid di dalam kolom, ya di dalam kolom. Kemudian fragmennya kan akan bermigrasi tadi ya, akan bermigrasi. Jadi ini panjang setiap fragmen itu hanya berbeda satu nukleotida ya. Jadi memang kolomnya semakin panjang semakin bagus. Kalau semakin panjang kolomnya itu pemisahannya semakin bagus. Kemudian setiap nukleotida itu yang melewati yang bergerak di dalam kolom itu akan melewati detektor ya. Ya, jadi DDNTP yang sudah terlabel tadi akan melewati detektor, itu akan ditangkap oleh detektor kemudian diterjemahkan menjadi puncak-puncak yang berwarna atau peak yang berwarna. Misalnya kalau peak warna merah itu adalah timin, peak warna hitam adalah guanin, peak warna biru adalah sitosin, dan peak warna hijau adalah adenin. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira beginilah hasilnya. Jadi ini ilustrasinya. Jadi ada proses denaturasi. Ini ada primer, ada template-nya, ada ini DNTP-nya dan DDNTP. Jadi ini harus ada dua komponen ini, DNTP dan DDNTP. Kemudian di annealing, kemudian pemanjangan rantai. Dalam proses pemanjangan rantai di sinilah akan menghasilkan fragmen DNA yang berukuran yang berbeda-beda ukurannya. Perbedaan setiap fragmen itu satu nukleotida. Kemudian yang nukleotida yang fragmen-fragmen yang ukuran yang berbeda-beda itu kemudian di elektroforesis ini menggunakan gel tadi poliakrilamid di dalam kolom, sehingga terjadilah migrasi di dalam kolom ini. Nah, dan nukleotida yang terlabel ya, jadi yang dilabel itu ada DDNTP-nya. Yang terlabel itu akan ditangkap oleh detektor dan itu diterjemahkan menjadi
Kalau T itu diterjemahkan menjadi peak warna merah, G ini diterjemahkan peak warna hitam, C peak warna biru, A diterjemahkan menjadi peak warna hijau, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan urutan nukleotida kira-kira seperti ini. T, G, C, A, C, dan seterusnya. Inilah adalah contoh hasil sekuensinya. Contoh hasil sekuensinya. Ini menggunakan, jadi biasanya kalau kita melakukan sequencing itu, ya melakukan pengurutan DNA, biasanya itu dilakukan dua arah. Ya, dari arah forward atau dari arah reverse. Ini untuk memastikan bahwa nukleotida yang dihasilkan dari sequencing itu benar atau valid. Jadi kalau terjadi keraguan, kalau kita menggunakan primer sequencing menggunakan primer forward, kalau di situ ada keraguan, maka akan diklarifikasi dengan PCR menggunakan primer reverse. Jadi untuk memastikan sekuen yang kita dapatkan itu valid. Ya, ini sekuensi menggunakan primer reverse. Di dalam melakukan analisis, ya analisis sekuen dari hasil sequencing, karena hasil sequencing itu yang diberikan adalah yang diberikan seperti ini, hanya peak-peak seperti ini yang diberikan itu. Jadi kalau kita ngirim sampel DNA, kemudian kita tolong di perusahaan, biasanya kami melakukan sequencing di perusahaan Genetika Science di Jakarta, First Base. Nah, ini yang diberikan itu adalah seperti ini, ya. Nah, dan ini kita terjemahkan menjadi urutan DNA yang valid, ya. Jadi untuk memastikan keakuratan nukleotida hasil sequencing itu kita sekuen menggunakan dua arah forward dan arah reverse. Nah, untuk melakukan analisis, ya kita perlu mengetahui konsep dasar yang ini. Ya, misalnya ini contohnya adalah ini urutan DNA ini dari ujung 5 ke 3. Ini yang bawahnya adalah komplemennya 35. Jadi 53 urutan pasangannya komplemennya adalah 35. Misalnya ada urutan suatu DNA, fragmen DNA mau disekuen, ya mau disekuen. Setelah disekuen, hasil sekuensinya menggunakan primer forward adalah ini yang di kotak ini, yang di kotak ini. Ini adalah hasil sekuensi menggunakan primer forward. Kemudian hasil sekuensi menggunakan primer reverse ini yang di kotak bawah, yang kotak biru. Nah sekarang biasanya untuk memastikan apakah sekuen ini untuk memastikan sekuen ini benar valid atau tidak, harusnya hasil sekuensi menggunakan primer forward dan hasil sekuensi menggunakan primer reverse harusnya urutannya sama. Kalau urutannya berbeda, berarti masalah. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa hasil sekuensi menggunakan primer forward dan primer reverse hasilnya harus sama. Kalau berbeda, ya itu masalah. Biasanya kalau itu berbeda, kita harus cek menggunakan peak-peak yang dihasilkan tadi, apakah peaknya itu tegas atau tidak. Oke, coba kita buat ini, saya mengilustrasikan ini. Jadi misalnya ini hasil sequencing forward. Kita buat hasil sequencing ini, kita buat urutannya sama dengan hasil sequencing reverse. Jadi untuk membuat hal itu, maka hasil sequencing forward ini kita harus buat menjadi reverse complement-nya. Reverse complement-nya. Jadi kita harus buat reverse complement-nya. Jadi reverse complement dari hasil sequencing forward itu sama urutannya dengan hasil sequencing menggunakan reverse. Nah, itu konsep dasarnya. Apa itu reverse complement? Jadi ada complement, kemudian di reverse. Misalnya yang ini komplemennya yang ini. Kalau komplemennya kan kalau di sini A, C, G berarti T, G, C dan seterusnya. Ini komplemennya. Kemudian komplemennya kemudian dibalik. 5 ini dipindahkan dari kanan dipindahkan ke kiri, dibalik gitu. Jadi kira-kira seperti sekuen yang di bawah ini. Ini adalah reverse complement-nya namanya, reverse complement. Ya. Jadi reverse complement dari hasil sequencing primer menggunakan primer forward ini urutannya sama dengan hasil sequencing menggunakan primer reverse. Atau boleh kebalikannya. Misalnya hasil sequencing primer reverse ini kita buat reverse complement-nya. Itu urutannya sama dengan hasil sequencing primer forward. Jadi itu intinya ya.
untuk mengecek apakah hasil sequencing kita ini, hasil sekuen yang kita dapatkan dari hasil sequencing ini valid atau tidak. Jadi kita harus ceknya seperti itu. Salah satu hasil sekuennya kita harus buat menjadi reverse complement-nya. Baru kemudian kita sejajarkan. Ya, seperti yang bawah ini. Jadi setelah yang atas ini yang forward-nya dibuat reverse complement-nya, ya ini kemudian disejajarkan dengan hasil sequencing menggunakan parameter R. Jadi hasilnya ini harus sama. Jadi ini CAT, ya, sama semuanya.